Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kita berjumpa kembali. Pagi hari ini saya berada di kota Surabaya, sekarang masih jam 5 pagi. Saya sudah berada di depan pintu masuk di parkiran ya, di stasiun Surabaya Pasar Turi di kota Surabaya, Jawa Timur. Dan hari ini, pagi ini kita akan menuju ke kota Bandung, mencoba layanan kereta penghubung dari kota Surabaya menuju kota Bandung yang rutenya lewat jalur utara, lewat Semarang, lewat Cirebon, bukan lewat jalur selatan, lewat Jogja. Kalau biasanya kereta dari Surabaya ke Bandung kebanyakan lewatnya lewat jalur selatan ya, lewat Jogja, lewat Tasikmalaya. Nah, kita akan naik kereta api Harina menuju ke kota Bandung lewat jalur utara. Kereta keberangkatan yang kayaknya paling pagi dari Surabaya Pasar Turi untuk menuju ke arah Semarang, ke arah Cirebon. Oke, seperti apa perjalanan hari ini menggunakan kereta api Harina menuju ke kota Bandung? Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Oh, ada pedagangnya, ada yang jual. Rame tuh ya beli. Surabaya Pasar Turi pagi-pagi udah ramai banget teman-teman. Di sini ada nggak tahu nih calon penumpang apa baru turun. Terus di sana untuk area drop off dan lain-lainnya penuh. Mobilnya sampai tantin-tantin tuh. Barusan aja ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang tiba ya sama Mutiara Timur. Tadi sih informasinya dengar-dengar terlambat, sekitar setengah jam lebih gitu. Kereta api Argo Bromo Anggrek dari Gambir tujuan Surabaya. Ramai banget pagi ini. Kayaknya ada juga kereta yang berangkat pagi termasuk kereta api Harina yang akan saya naiki ya. Saya belum beli sarapan. Kayaknya mau coba beli sarapan dulu deh sebelum masuk. Ini masih berkabut mendung gitu sih di Surabaya. Ramai banget. Kita coba ke sana ya. Kayaknya ada warung-warung buat beli sarapan buat bekal di kereta. Di depan pintu keluar stasiun Surabaya Pasar Turi ini banyak warung-warung makanan ya, pedagang-pedagang. Ada yang jualan nasi kuning sama nasi bungkus, ada soto juga, sama ada penjual sate di situ. Biasanya kalau di Surabaya saya pengen banget beli sate klopo. Buat bekal ya, nanti kita coba sate klopo teman-teman. Lama banget nggak makan sate klopo. Sate daging dikasih bubuk kelapa gitu teman-teman. Ada sate ayam juga sih, biasanya pegawai-pegawai sama perama-peraminya bungkus di situ. Kayaknya sih enak ya, recommended. Parkirnya Pasar Turi ramai banget, sampai macet teman-teman. Kita langsung aja menuju ke pintu masuk keberangkatan ya. Kayaknya sih kita masuknya lewat gate 1 ya. Karena di Surabaya Pasar Turi ini ada gate 2, ada 2 pintu keberangkatan untuk kereta lokal dan kereta ekonomi. Tapi di sini kayaknya cuma buat yang full ekonomi teman-teman. Ambarawa, Airlangga, Kertajaya, Jenggala, Arjonegoro, Blora-Sura ya. Harina kan keretanya campuran, ada eksekutifnya. Kita langsung ke sebelah sana ya, ke ujung sana di gate 1. Kalau ini gate 2 buat kereta full ekonomi. Dengan jadwal keberangkatan tepat pada pukul 5.50 menit. Ramai banget. Ini yang jemput sama ngedrop off kayaknya. Kalau teman-teman belum nyetak tiket fisik dan belum punya aplikasi akses baik KAI, itu bisa nyetak tiket di sini untuk keberangkatan di gate 1 ya. Untuk tiket fisiknya bisa dicetak di sini, tapi di gate 2, kalau gate 2 di dalam sana ada sendiri sih, ada khusus buat nyetak tiket. Kalau misalkan udah pakai aplikasi akses baik KAI, bisa tinggal masuk aja ke dalam sana, nanti tunjukin etiketnya teman-teman. Kita langsung masuk aja ya karena ngantri lewat gate 1. Di sini juga ada face recognition gate-nya. Ini buat kereta eksekutif sama kereta kelas unggulan ya. Argo Anggrek, Pandalungan, Harina, Sancaka Utara, Sembrani, Jayabaya, dan lain-lain. Jadi meskipun kita hari ini naik kereta api Harina di kelas ekonomi, tapi masuknya lewat gate 1 karena Harina keretanya kereta campuran dan termasuk kereta unggulan.
Ada ruang tunggu. Karena kita udah daftar face recognition, kita lewat sini aja. A few moments later. Double. Gate-nya kebuka double, coy. Langsung aja ke sana ya. Rangkaian keretanya udah tersedia. Kereta Harina ada di Jalanan Stasiun Bandung. Ekonomi 4. Ekonomi 4 setelah kereta Ya. makan ya. Makasih. Ini adalah rangkaian kereta Harina yang saya naiki. Saya duduk di kereta ekonomi 4 di nomor besar. Dapat kursi yang searah laju kereta ya, kereta yang menuju ke arah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Di nomor 15D. Sebelah kanan ya. Ternyata di sini nih tempat duduk saya, teman-teman. Ekonomi 4 15D. Dapat jendela dan kita dapat yang searah laju kereta. Kita ke depan dulu ya, lihat lokomotif dinasnya. Wih, di sini ada lok RNB, coy. Lokomotif red and blue. Kayaknya langsir doang kayaknya ya. Nggak dinas ini. Yang logonya jumbo. 8915 kayaknya. Untuk lokomotif yang berdinas di rangkaian kereta api Harina pada pagi hari ini dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Bandung, pakai lokomotif seri CC206 1358 ya, dipo induknya YK, Yogyakarta. Kita ke Bandung dapat lokomotif Jogja. Lokomotif seri CC206 angkatan pertama tahun 2013, nomor urut 58. Harina ini pakainya 206 ya, pakai lokomotif yang ada 2 kabin. Kenapa? Karena nanti ada proses perputaran atau pemindahan posisi lokomotif, teman-teman, dan arah keretanya akan berubah. Nanti kita jelasin selama perjalanan ya. Makanya pakai CC206 yang ada 2 kabin, karena SOP di Indonesia itu masinis harus posisinya selalu ada di depan, nggak boleh ada di belakang. Nah, kalau pakai lokomotif kayak 201, 203, 204, itu kan cuma ada 1 kabin aja ya. Yang sana kan nggak ada kabinnya, pasti mesin ya. Otomatis ketika nanti lokomotifnya dicopot, dipindah posisinya, kalau nggak diputer langsung ditempel aja, itu pasti ada salah satu posisi masinis yang dia ada di depan, mesinnya yang ada di depan, atau yang bisa disebut dengan long hood. Makanya hari ini dikasih lokomotif CC206. Pada perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi premium 4, dan untuk kereta api Harina ini bawa 2 kelas kereta. Ada kelas ekonomi, totalnya ada 4 kereta premium, ekonomi premium stainless steel yang seperti ini, teman-teman. Dan ada kelas eksekutif yang juga pakai eksekutif yang stainless steel ya. Ada 4 kereta kayaknya, di belakangnya kereta makan. Jadi di tengah-tengahnya itu ada kereta restorasi, kereta makan untuk memisahkan kereta ekonomi dan kereta eksekutif. Dan seperti biasa, kereta ekonomi itu satu rangkaian ini random untuk nomor kursinya. Karena di kereta ekonomi premium ini kan memang kursinya ada yang separuhnya itu searah laju kereta, tengah-tengahnya berhadapan, dan separuhnya lagi madep mundur atau berlawanan arah kereta kan. Biasanya teman-teman pasti bisa ada yang bikin tips, rumus, atau mungkin yang tanya-tanya gimana sih caranya dapat kursi yang searah laju kereta biar nggak jalan mundur. Ada yang bilang kalau dari arah timur ke barat pilih nomor kecil atau nomor besar, dari barat ke timur tinggal dibalik aja. Itu sebenarnya nggak bisa dibilang valid ya, 100% nggak bisa, karena ketika satu rangkaian kereta ini udah ngacak, contohnya di kereta api Harina ini di ekonomi premium 1, ini di baris belakang nomor 11 sampai 20, artinya nomor besarnya ini dapat kursi yang menghadap depan, madep maju, searah laju kereta, teman-teman, karena keretanya akan ke arah sana. Dan nomor kecilnya mundur ya, berlawanan arah laju kereta. Tapi di ekonomi premium 2, nomor besar nomor 11 sampai 20-nya ini madep mundur. Nomor kecilnya yang ada di baris belakang sana dari 1 sampai 10 yang dapat kursi searah laju kereta, teman-teman. Jadi rumus itu nggak bisa valid ketika rangkaian ini tuh udah diacak-acak dan nggak bisa diprediksi. Bahkan saya yang naik kereta premium aja kadang itu juga bisa dibilang dapat kursi yang mundur berkali-kali ya.
Jadi seperti ini randomnya, karena emang ada nomor kursi yang searah laju kereta dan searah kursi dan ada kursi yang berlawanan arah laju kereta. Jadi kita nggak bisa bikin rumus harus ngambil nomor berapa. Ya purely bener-bener emang cuman bejonya aja sih, bejonya kita pas dapet kursi yang maju. Bahkan ada yang bilang sebelum naik keretanya bisa hunting dulu atau lihat video kereta di YouTube atau di TikTok orang-orang yang hunting kereta ini misalkan 1 hari sebelumnya. Itu pernah saya alami juga. Udah lihat, oh udah pasti, bahkan nggak perlu 1 hari, beberapa jam sebelumnya ya. Udah pasti kan, belilah tiketnya. Pas naik, ini dirubah coy. Ada yang dicopot 1 atau gimana gitu pokoknya. Berubah pokoknya pas naik, itu udah nggak sesuai dengan yang saya lihat di video huntingnya teman-teman. Jadi itu udah nggak bisa diprediksi emang kayak gini tuh. Yang nomor kursinya ngacak seperti ini. Jadi emang random dan kita bejo-bejoan aja. Kereta api Pandalungan dari Jakarta Gambir tujuannya stasiun Jember lewat jalur utara. Penuh coy, rame banget penumpangnya. Baru masuk kayaknya terlambat semua ya, dari Jakarta, dari daerah barat. Tadi Anggrek terlambat. Ini Pandalungan juga terlambat. Siangan ini udah. Penumpangnya rame full. Biasanya pada banyak yang turun di Surabaya Gubeng ya. Jadi Pandalungan ini berhentinya ada di Pasar Turi, terus nanti berhenti lagi di Gubeng. Yang naik juga ada loh teman-teman dari Pasar Turi. Kayaknya beli tarif khusus ya. Pakai livery HUT ke 80 tahun KAI, semakin melayani. Yang turun lumayan banyak, dari depan juga. Terus ketambahan orang yang baru naik. Biasanya di Gubeng sih banyak yang turun. Saya beberapa kali naik kereta yang ke arah Malang, ke arah Jember, yang lewat utara, lewat Pasar Turi. Tetap penumpang turun paling banyak di Gubeng biasanya teman-teman. Tapi ada lagi yang naik nanti terusan dari Gubeng. Di belakang ternyata buyar. Gokil. Ramai banget. Pandalungan berangkat lagi melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir Jember. Masih jauh. Jember masih jauh. Dari depan sampai belakang kelihatan full ya penumpangnya di eksekutif. Bawa 8 kereta eksekutif dan penuh kursinya kelihatan dari luar teman-teman. Ini ada 1 kereta kelas priority dan ini kok ada bagasinya sekarang. Kereta full eksekutif, bagasinya F coy. Gokil. Parcel Express. Bawa bagasi dong Pandalungan sekarang. Jarang banget sekarang kereta full eksekutif bawa bagasi. Jam 5 lebih 51 menit. Ini terlambat 1 menit dari jadwal. Kita berangkat meninggalkan Surabaya Pasar Turi, stasiun keberangkatan awal kereta api Harina. Kayaknya nungguin penumpang yang datang mepet terlambat sih, makanya telat. Berangkat dari Surabaya Pasar Turi, keberangkatan awal ini di kereta ekonomi premium 4 itu juga udah kelihatan penuh ya teman-teman untuk penumpangnya. Dari kapasitas satu kereta ekonomi premium 4 ini totalnya 80 penumpang, mungkin udah terisi hampir separuh ya, 50%, dan kebanyakan mengisi sisi kiri dan kanan yang di dekat jendela, nomor A dan nomor D. Dan saya ternyata duduknya di 15A. Udah di pinggir sebelah sini, pinggir sebelah kiri arah laju kereta ya. Tadi ingatnya 15D. Kita akan menempuh waktu perjalanan sekitar 10 jam 30 menit. Dan pemberhentiannya juga kalau dilihat dari peta pemberhentian kereta api hari ini nggak terlalu banyak ya. Cuman beberapa stasiun aja dan kita full lewat jalur utara. Lalu nanti kita akan menuju Bandung setelah
sampai stasiun Cikampek. Jadi di Cikampek nanti berarti kayak cukup lama, sekitar berapa menit gitu saya kurang hafal karena lokomotifnya bakal dicopot dan posisi keretanya akan berubah arah. Yang tadinya saya sekarang ini dapat kursi yang madep maju searah laju kereta, nanti setelah Cikampek kita bakal dapat kursi yang madep mundur karena keretanya berubah arah. Jadi kalau naik kereta premium yang arahnya berubah kayak gitu, ya pasti kita dapat separuh perjalanan mungkin ya kursinya maju, separuh perjalanan kursinya mundur bisa jadi. Dan kereta api hari ini bisa dibilang menjadi kereta yang keberangkatan pagi nomor 2 yang berangkatnya dari kota Surabaya, berangkat dari Surabaya Pasar Turi ya. Kalau yang paling pagi dari Surabaya untuk menuju ke arah Bandung itu ada kereta api Pasundan, teman-teman. Berangkatnya lebih pagi dari Harina. Harina dari Surabaya Pasar Turi jam 5.50, jam 6 kurang 10 menit. Kalau Pasundan jam 5 pagi berangkat dari Surabaya Gubeng, tapi lewatnya jalur selatan. Dan kalau dibandingkan durasi perjalanannya, itu Pasundan lebih lama dibandingkan Harina. Pasundan berangkat jam 5 pagi lebih dulu dari Harina, tapi tiba di Bandung nanti sekitar jam 7 malam, teman-teman. Harina berangkat jam 5 lebih 50 atau 50 menit setelah Pasundan, tiba di Bandung setengah 5 sore. Karena kita full lewat jalur utara dan pemberhentiannya minim, Pasundan lewat selatan, jalurnya lebih padat dan pemberhentiannya lebih banyak. Nanti untuk trip kereta api Pasundan, teman-teman bisa tonton videonya di link pojok kanan atas ya. Trip kereta api Pasundan yang sekarang ini juga keretanya udah kereta new generation. Kalau Harina ini masih pakai kereta ekonomi premium stainless steel, tapi menurut saya ini lebih nyaman daripada kereta ekonomi new generationnya Pasundan. Ya emang ada plus minusnya sih, tapi ini levelnya atau speknya itu lebih di atasnya kereta ekonominya Pasundan. Oke, kita nikmati perjalanan pagi dari kota Surabaya menuju ke Bandung selama kurang lebih 11 jam ya. Nggak sampai sih, 10,5 jam. Duduk di kereta ekonomi kereta api Harina pagi. Baru aja lampu kabin utamanya dimatikan ya teman-teman, dan cuman menyisakan LED yang sebenarnya ini adalah mode malamnya kereta ekonomi premium stainless steel. Yang kalau malam cuma nyisain ini nih lampu di sebelah kiri kanan jendela LED yang panjang dari ujung depan belakang, jadi lebih temaram, redup. Kalau misalkan berangkat pagi masih ngantuk, bisa tidur dulu di atas kereta ya teman-teman. Naik ke kereta langsung tidur, enak banget sih ini. AC-nya dingin, tinggal ngerebahin kursi, terus lampunya juga udah dimatiin jadi nggak silau. Cuman minusnya kalau kayaknya teman-teman duduk dapat kursi yang searah, yang berlawanan arah laju kereta, dan pas kena matahari bakal panas sih, lebih hangat. Tapi ada korden atau tirai yang bisa dibuka tutup juga ya di setiap kaca jendelanya. Hanya saja di kereta ekonomi ini ada kursi yang jendelanya sharing, jadi mungkin kadang pas tengah-tengah gitu orang depan kita nggak mau nutup kaca kan, jadi emang agak susah. Kalau di eksekutif kan satu kursi dapat satu full kaca, tapi di nomor 15 ini pasti dapat full kaca sih, full jendela kayak gini. Meskipun depan kita ada kursi 14 yang numpang dikit di kaca jendelanya. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, kita berhenti di pemberhentian pertama di stasiun Lamongan ya teman-teman. Penumpangnya nggak banyak ternyata yang naik dari sini, apalagi di eksekutif. Kebanyakan naiknya di ekonomi depan tuh, 1 atau 2, tapi nggak banyak. Ini ada penumpang rame, kayaknya kereta lokal ya di sana tuh, menunggu kereta lokal sepertinya. Sebenarnya stasiun Lamongan stasiun kecil, bangunan utamanya yang di sana itu. Cuman peronnya diperpanjang, jadi panjang banget karena kereta-kereta di lintas utara Pulau Jawa ini rangkaiannya panjang ya. Berhenti cuman sebentar, sekitar semenit kayaknya, nggak sampai 2 menit. Kita berangkat lagi dari Lamongan.
Stasiun-stasiun besarnya diberhenti semua sih. Kalau kereta selain Argo Bromo Anggrek, Lamongan, Bojonegoro, Babat itu berhenti semua ya. Yang melintas langsung kayak cuma Argo Anggrek aja di stasiun-stasiun itu tadi. Jam 7 lebih 40 menit kita sekarang tiba di Cepu ya teman-teman. Sudah masuk ke wilayah Jawa Tengah. Di stasiun Cepu tadi lumayan banyak yang naik, terutama di kelas eksekutif. Di belakang, di ekonomi juga ada tapi ke arah depan ya. Stasiun Cepu ini panjang ya peronnya. Wah, matahari pagi masih hangat, enak banget. Tadi saya ketiduran setelah Lamongan, bangun-bangun sampai Cepu. Wah, nyenyak banget ya. Bangunan utama stasiun Cepu di sebelah sana itu yang kecil. Bangunan aslinya zaman dulu sepertinya dari zaman Belanda. Terus yang ini peron tinggi dan kanopinya adalah bangunan tambahan. Ada yang turun kah? Kayaknya nggak ada yang turun sih, tapi ada yang naik tadi. Sepi banget. Ternyata penumpangnya nggak begitu ramai untuk kereta api Harina ini. Tapi nggak tahu nanti kalau sudah sampai Semarang ya. Tadi kita berhenti lumayan lama ya di Cepu. Kayaknya mungkin awal dari jadwal. Dan ini sudah berangkat lagi. Ternyata penumpangnya udah mulai ramai teman-teman di ekonomi premium 4 ini. Jadi tadi saya ketiduran udah berhenti di Bojonegoro, di Babat. Di mana lagi ya? Kayak baru itu doang ya. Babat sama Bojonegoro saya kelewat. Bangun-bangun Cepu. Udah lumayan ramai. Terutama di kursi yang baris sana. Dan kayaknya ada rombongan juga ya. Kalau yang ekonomi 1-2 sepertinya tambah ramai lagi sih. Berangkat dari Surabaya emang pagi ya untuk kereta api Harina ini. Dibuat teman-teman mungkin kalau dari rumah bisa lebih pagi lagi kan, sebelum jam 5 atau mungkin jam 5 kurang. Karena berangkatnya Harina jam 5 lebih 50. Terus kalau masih ngantuk, kita naik ke kereta tidur aja sih sebenarnya. Enak banget, masih pagi-pagi. Saya tadi udah ketiduran, nyenyak banget kayaknya. Udah nemu posisi yang PW. Karena buat tidur di kereta ekonomi yang premium ini tuh emang harus nemu posisi yang PW ya. Soalnya kursinya ini juga lumayan keras untuk sandaran punggungnya, jadi kurang ergonomis menurut saya di punggung. Terus dia tuh kayak datar, nggak ada lakuan-lakuannya gitu. Beda sama kereta eksekutif ya. Ini juga penumpangnya saya lihat juga banyak banget yang masih tidur. Karena mungkin emang berangkatnya terlalu pagi dari Surabaya ya. Jam 8 kurang udah sampai Cepu. Ya lumayan cepet sih. Berarti nanti sampai Semarang masih jam 9, jam 10-an. Nggak sampai siang. Setelah jam 12 sudah bisa dibilang kita udah masuk di wilayah Cirebon, Jawa Barat ya. Jadi tadi udah ngantuk banget itu, terus coba tidur. Ternyata lumayan nyenyak ya. Jauh banget tadi kayak perjalanannya juga. Setelah Lamongan itu masih berhenti di Babat, masih berhenti di Bojonegoro. Tadi udah nggak dengar pengumuman ada pemberhentian di Babat ataupun di Lamongan. Saking nyenyaknya sepertinya dan mungkin masih ngantuk. Sekarang kita sudah bisa menikmati cahaya mentari pagi yang hangat. Langitnya biru, sawah-sawah hijau. Cakep banget sih pemandangan pagi. Dan nanti kita juga bisa lihat pemandangan the best view-nya di lintas utara Pulau Jawa ya. Kita bisa lihat laut utara Jawa. Semoga aja sih nggak hujan atau mendung ya, karena kalau dilihat di barat pun juga biru langitnya. Nggak mendung, nggak hujan harusnya ya. Wilayah Semarang, wilayah Batang, Jawa Barat, Jawa Tengah. Dari tadi lokomotifnya tuh semua yang tinggal lipanya sulingnya tuh panjang-panjang gitu. Wong. Kalau duduk di ekonomi 1 kayaknya lebih berisik sih. Belakang lokomotif pas, tapi seru kayaknya. Cuman di trek sini tuh kita ternyata kereta itu masih belum bisa ngebut sampai kecepatan maksimalnya. Kayaknya maksimal di sini cuma 100 atau 105 gitu. Surabaya sampai Ngerombo. Banyak banget yang batas kecepatannya cuma 90, 100, 105, 90. Memang kalau saya rasain, menurut saya pribadi, terakhir saya naik kereta api Argo Bromo Anggrek kemarin,
dengan sepertinya kecepatan yang sama ya. Ini lebih anteng kereta api Harina kelas ekonominya ini. Lebih senyap, lebih anteng, stabil. Kemarin waktu naik Argo Bromo Anggrek itu dia lebih kerasa goncangannya, gemelodak, berisik. Padahal ini kereta ekonomi premium stainless steel yang pintunya belum otomatis, masih pakai pintu geser manual, sambungan juga masih pakai sambungan karet yang ada rongganya, tapi peredamnya ini masih bagus banget sih teman-teman. Padahal Argo Bromo Anggrek kemarin bisa dibilang transit yang saya naik itu transit baru punyanya kereta api Gajayana ya. Tapi ada beberapa kali saya pindah ke kereta eksekutif yang lain, saya cobain. Ternyata emang pas waktu itu ada beberapa kereta yang mungkin dia udah performanya nggak prima, jadi dia lebih goncangannya kerasa dan juga berisik. Tapi di kereta eksekutif lain dia lebih kedap suara dan lebih stabil. Waktu itu saya nyoba di beberapa kereta ya, karena menurut saya di kereta yang saya duduki itu dia berisik. Nanti teman-teman bisa tonton video naik kereta api Argo Bromo Anggreknya di pojok kanan atas. Nah di petak lintas ini tuh kereta masih belum bisa tembus sampai kecepatan maksimal ya saat ini. Mungkin 100, 95 sampai 100 saja teman-teman. Dan ini anteng banget sih, enak banget. Nggak gemelodak, nggak berisik. Apa karena saya duduknya lumayan ke tengah ya, kursinya nggak di ujung banget dekat sambungan sama pas roda. Tapi kayaknya enggak sih, ini kedap banget sih suaranya, nggak sampai benar-benar berisik masuk ke dalam kabin. Ya emang berisiknya lebih kerasa dibandingkan New Gen yang stainless steel ya, tapi nggak sampai yang berisik banget. Dan ada info katanya sekarang kereta di Indonesia ini kecepatannya di downgrade, yang tadinya bisa lari sampai 120 km per jam maksimal kecepatannya, sekarang maksimal cuma 110 ya. Nanti coba kita tes di petak jalur yang bisa 120, apakah kereta api Harina ini dia tetap bisa tembus 115, 120 atau maksimalnya 110. Karena kemarin ada info penurunan kecepatan untuk semua kereta kayaknya. Argo Bromo Anggrek pun juga katanya diturunin, Argo Semeru dan lain-lain. Tapi ada beberapa teman-teman yang upload masih 120 maksimalnya. Nah Harina ini sebenarnya kalau normal dia bisa tembus sampai kecepatan maksimal 120 km per jam meskipun bawa kereta kelas ekonomi. Karena udah mulai lumayan lapar, saya makan dulu, sarapan dulu. Ini baru mau mulai sarapan, udah mau jam 9. Tadi bungkus sate sapi, bumbunya kelapa, biasanya sebutnya sate klopo. Harganya tadi 15.000, dapat satenya 5 tusuk sama nasinya lumayan banyak ya. Cuman kayaknya nggak dikasih ekstra kayak serundeng kelapanya gitu ya, jadi cuman ada di satenya aja. Lama nggak makan ini, biasanya di Surabaya tuh kayak enak banget sih, khas banget. Dulu pernah makan sate kloponya siapa ya, lupa saya, udah lama banget. Tadi coba-coba nyari sarapan apa ya, oh ada sate, kok rame juga yang beli Prami, OTC, terus pegawai KAI, udah nyobain aja sih. Ada sate ayamnya juga. Saya tanya, di gerobaknya kan ditulisin kan sate klopo, terus saya tanya, sate kloponya ada pak? Ada. Oh dia udah bungkusin. Dari aromanya sih enak ya. Jadi kita cobain dulu sate klopo khas Surabaya nggak sih? Khas Surabaya bukan ya? Tadi lokasinya ada di depan pintu keluar untuk mobil di Surabaya Pasar Turi ya. Sebenarnya banyak, ada pedagang lainnya juga, soto sama nasi kuning, nasi bungkus. Cuman saya nyobain ini, pagi-pagi makan sate sapi dengan bumbu kelapa.
dari tadi pagi, baru saya makan sekarang. Jadi tau gitu minta dipisah aja nasi sama bumbunya. Enak, satenya enak, bumbunya enak. Menurut saya ya, saya cocok soalnya. Kalau nggak cocok daging sapi, mungkin bisa yang daging ayam. Bisa buat dicoba untuk teman-teman yang naik kereta dari Surabaya Pasar Turi. Kalau mau nyari bekal makanan, pengen sate, bisa beli sate ini, sate kelompok. Nanti pakai warna biru. Kita melewati stasiun Gambringan ya teman-teman. Stasiun yang kayaknya dipakai buat kereta Sancaka Utara aja, karena jalur double track yang sini tuh kayak nggak dianggap ada pemberhentian di sana, melintas di sana kayaknya. Yang sini tuh jalurnya nanti berhentinya di Ngerombo depan sana. Ini stasiun kecil. Kayak kalau di sini lurus-lurus aja ya, nggak ada whistle yang dipakai buat belok ke sana. Ya ada sih sebenarnya, cuman keretanya kayak nggak ngelewatin emplacement peron stasiunnya gitu. Misalnya sini sebelah sini nggak ada peronnya. Di ujung rel yang sebelah sana tuh paling ujung jalur yang biasanya dilalui oleh kereta api Sancaka Utara. Satu-satunya kereta yang melintas di sana buat menuju ke arah Gundi, ke arah Solo teman-teman, ke arah lintas selatan. Ya biasanya kalau jalur di Semarang banjir, keretanya muter, itu lewat sana. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Ngerombo. Bagi Anda Rel yang sebelah sana itu single track di stasiun menuju ke arah Solo. persiapkan diri Anda, periksa dan teliti Di kembali barang bawaan Kabupaten Anda. Grobogan ya, Untuk keselamatan Anda, stasiun Gambringan, dan deket banget sama stasiun Ngerombo. Jadi kereta yang dari Surabaya Pasar Turi menuju Semarang yang lewat jalur utara ini tuh dilayani pemberhentiannya di stasiun Ngerombo ini, bukan di stasiun Dear Gambringan. passengers, in a few moments we will arrive at Ngerombo Station. If you end your trip at Kita udah masuk stasiun Ngerombo, deket banget kan? Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Kita berhenti di stasiun Ngerombo, yang turun lumayan banyak dan yang naik juga lumayan banyak ya teman-teman. Peronnya panjang banget karena dipakai buat kereta Kertajaya yang paling panjang. Dulu ada Gumarang juga sih. Jadi kebanyakan kereta di lintas utara ini tuh keretanya panjang-panjang. Ini ada yang turun, banyak banget barangnya. Stasiun di Kabupaten Purwodadi ya, yang paling dekat dengan kota Purwodadi, alun-alun atau apa ya, lupa saya. Di sana tuh ada jalur utama Solo Purwodadi ke arah utara sana. Jadi kalau mau ke Purwodadi paling deket di Ngerombo ini teman-teman turunnya. Di stasiun Ngerombo ini ada depo khusus punyanya Kementerian Perhubungan. Jadi sarana-sarana khusus punya Kementerian Perhubungan diparkir di sini teman-teman. Ada 2 lokomotif merah itu, lokomotif CC 300, dan di sana juga ada gerbong kereta khusus ya. Di stasiun Ngerombo. Tunggu berangkat lagi. Berangkat lagi guys, berarti cuma sebentar. Nah, setelah stasiun Ngerombo ini kecepatan kereta bisa dipacu sampai kecepatan 120 km per jam ya teman-teman, untuk kecepatan maksimalnya. Cuman kemarin ada informasi pembatasan kecepatan maksimal 110 km per jam. Apakah kita
kita bakal melebihi 110. Masih lebih coy, masih normal nih berarti, masih normal, mungkin 115 ya. Memang kalau kecepatan 120 tuh biasanya di maksimalin tetap 115, nggak sampai 120. Tadi saya mention langitnya cerah biru, harusnya Semarang juga cerah ya. Ternyata kita udah memasuki wilayah mana ya sekarang ya, udah mau Semarang lah ya, deket-deket Semarang. Ternyata mendung, gelap. Oh ini dari tadi lokomotifnya Obral Sebuaya 35, soling panjang, puang, mantep banget sih karena ngebut ya. Dan untuk kecepatan tinggi seperti ini pun dia masih anteng teman-teman. Ya mungkin karena pas lewat wesel aja sih kadang kasar ya, tapi pas lurus kayak gini tuh anteng banget kan, nggak kerasa kayak gerak. Peredamnya oke, guncangannya juga stabil. Makanya saya bilang kereta premium stainless steel ini dia masih satu tingkat di bawahnya kereta ekonomi new generation stainless steel. Lebih bagus speknya, tingkatnya dibandingkan kereta ekonomi new generation yang modifikasi. Ya meskipun new generation modifikasi kelebihannya di kursi ya, kursinya dia lebih lega, legroomnya terus bisa direbahin lagi dan nggak ada kursi yang madep mundur ataupun kursi yang berhadapan. Tapi untuk segi bisa dipakai buat ngebut, peredam suara, dan kenyamanan dalam kabin keretanya, ini kereta premium masih unggul sih menurut saya. 117 coy, belum dibatasin 110 ya, masih full speed. Wang, mantap sekali si Puong. Kita cobain sensasi duduk di ekonomi 1 ya teman-teman. Malah lebih ramai banget, ada yang nyetel lagu lah kencang banget. Tambah di luar tadi hujan terus banget. Ya belum puang-puang, belum ngebut, masih direm. Papasan sama kereta apa ya tadi ya? Ambarawa Express ya kayaknya. Konser coy, ada yang nyetel, nggak tahu ini muter YouTube atau muter musik kencang banget volumenya. Di ekonomi 1, padahal di ekonomi 4 tadi senyap bunyi. Mulai digas lagi nih. Beberapa hari lalu di Semarang itu banjir ya, jadi jalur utara ini lumpuh, banyak kereta yang memutar lewat selatan. Kita lihat apakah masih banjir atau enggak. Kalau dilihat sawah-sawahnya juga bekas banjir teman-teman, ya bekas kena banjir. Mantap sekali, puong. Kesukaannya Mas Adi Jasa nih, si puong.
tapi nggak berisik-berisik banget ya. Masuk ke dalam kabinnya tuh masih kayak tersaring gitu loh suaranya, teredam, ada peredamnya gitu ya, meskipun nyaring banget sih. Kita tiba di stasiun Semarang Tawang, teman-teman. Yang turun banyak banget. Yang turun di Semarang banyak banget. Kita mau ngisi air dulu ya. Deket pintu keluar, pas banget deket di sini. Lumayan refill. Selama perjalanan masih jauh, dan di Semarang sepertinya habis hujan deres banget. Ini kalau teman-teman mau ngisi air ada di sini nih, dekat pintu keluar. Harusnya masih cukup lah ya. A few moments later. Jadi kalau teman-teman mau ngisi air bisa di sini dekat pintu keluar ya. Ada dispensernya. Cukup kan? Kayak kita terlambat ya. Tadi ada pembatasan kecepatan sepertinya. Lihat sini aja dah.
Yang turun banyak cuy. Sepi, nggak banyak yang naik. Yang naik tidak banyak, tapi yang masih sampai beli KFC dong. Ada yang beli makan dulu. Saya masih bisa ngisi air dulu. Ternyata berhentinya nggak lama, meskipun di sini ada pergantian kru. Jam 9:32 menit, tepat waktu kereta api Harina diberangkatkan lagi ya dari stasiun Semarang Tawang. Kayaknya berhentinya nggak lama ternyata di sini, teman-teman. Cuman berapa menit doang gitu. Yang turun banyak tadi, tapi yang naik kayaknya nggak begitu banyak. Tapi di ekonomi 4 ini masih lumayan terlihat penuh ya. Tapi masih banyak kursi-kursi yang kosong sih. Kita meninggalkan kota Semarang dan tadi hujan deras. Jadi untuk kereta api Harina, pemberhentian naik turun penumpangnya dilayani di stasiun Semarang Tawang. Karena di Semarang ada 2 stasiun kereta ya, stasiun Semarang Tawang dan stasiun Semarang Poncol. Gak kerasa udah hampir 1 jam video ini menemani kalian. Dan setelah kereta api Harina berangkat meninggalkan kota Semarang, perjalanan menuju ke Bandung masih butuh waktu sekitar 6 jam. Kira-kira perjalanannya nanti bakal lancar nggak ya? Dan bakal nyampe Bandungnya nanti jam berapa ya? Biar cerita perjalanan naik kereta api Harina dari Surabaya menuju ke Bandungnya nggak terlalu panjang dan informasinya tersampaikan semua, videonya bakal berlanjut di part 2 ya. Nanti kalau video part 2-nya udah tayang, linknya bakal saya cantumin di deskripsi atau di komentar. Atau kalian bisa juga aktifin lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update video part 2-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Tunggu video part 2-nya ya.